dioperasi bibirnya. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Vicky. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas kelanjutannya Cibo yang aku bawa ke Cibubur kemarin. Jadi setelah aku bawa ke Cibubur itu kan dokter ngasih beberapa obat untuk peredar radangnya sakit Cibo itu kan. Jadi sebelum nanti tindakan operasinya diberikan obat itu kan, beberapa obat yang pernah aku sebutin di video sebelumnya. Jadi beberapa minggu kemudian kita balik lagi ke kliniknya. Itu sekitar tanggal 6 Desember, kurang lebih 1-2 minggu aku baru balik ke sana. Hai semuanya teman-teman, kita mau ke Cibubur, mau nganterin Cibo lagi. Rencananya Cibo mau dioperasi bibirnya. Dan aku tadi harusnya berangkatnya pagi, tapi nungguin nih sepupu aku nih. Dia ada kerjaan dulu yang harus dituntaskan. Sama tuh sebelah tuh lagi megang kamera, so cool banget. Kita tunggu video selanjutnya ya. Untuk tindakan operasi pengangkatan benjolannya yang ada di mulutnya Cibo itu. Jadi pas aku bawa ke sana, aku kira kan pengangkatan tindakan operasinya itu hari itu juga. Nah pas sampai sana itu kebetulan aku hari Minggu dan pasien tuh lagi banyak banget. Dan kebetulan juga dokter yang nanganin juga cuma satu, nggak salah deh. Jadi udah Pak Dwi. Halo, belum, masih ngantri. Dua antrian. Oke. Dokter bilang sama petugas jaga juga bilang kalau nggak bisa tindakan operasi hari itu juga. Jadi harus tindakan operasinya besok Seninnya sekitar jam 10-an. Terus akhirnya kita berembuk terus ke sana. Nah, gimana nih akhirnya? Apa kita bawa pulang dulu apa gimana gitu. Terus dokter nyaranin gimana kalau Cibonya nginep aja dulu di sini gitu kan. Nanti setelah tindakan operasi malamnya atau sorenya bisa dijemput gitu kan. Akhirnya hari Minggunya itu kita oke lah, kita nginep Cibonya hari itu juga. Dan di hari itu juga dokter ngelakuin ambil darah untuk pemeriksaan darahnya sama untuk nanti dilihat organ-organnya apakah siap buat ditindakan operasi gitu kan. Terus juga dicek gimana perkembangannya setelah seminggu atau 2 minggu ya kira-kira yang dikasih obat itu. Pas dicek alhamdulillah benjolannya agak mengecil gitu kan. Jadi yang tadi yang sedang jadi mengecil. Jadi obatnya itu alhamdulillah responnya baik banget. Terus pas pengambilan darahnya dicek darah merahnya, darah putihnya aman, jadi normal, jadi baiklah buat untuk dioperasi dan operasi itu. Kita tinggal tunggu hasil pemeriksaan organ-organnya yaitu paru, ginjal, jantung, hatinya gitu kan. Dan pas dicek juga si Cibo itu alhamdulillah nggak punya anemia, jadi aman lah gitu. Dan setelah besokannya ya aku tunggu tuh, aku nunggu. Katanya kan nanti setelah operasi dokternya bakal di WA gimana perkembangannya Cibo gitu kan. Terus apa tindakannya gimana gitu kan. Ditunggu jam 10, 11, 12 kok nggak ada kabar gitu kan. Kita kan agak bingung ya gitu. Apa ini operasinya berhasil atau gimana gitu, masih deg-degan aja. Dan setelah jam 1:30 dokter WA bahwa Cibo mundur operasinya, baru dimulai operasi itu sekitar jam 2-an. Jadi pas 1:30 itu baru proses pembiusan gitu. Akhirnya oke deh kalau emang gitu kan kita nurut aja lah gitu. Terus sekitar jam 3-an dokternya WA lagi, asisten dokternya deh bukan dokternya, bahwa Cibo nggak bisa dijemput hari itu juga, jadi harus diobservasi setelah operasinya nanti gimana gitu kan. Jadi baru bisa dijemput besok pagi atau siang. Dulu tuh sampai jam 4, sampai jam 5, sampai jam 6 kok nggak ada kabar lagi ya gitu kan, gimana operasinya, apa udah selesai apa belum, terus kondisi Cibo gimana gitu kan. Dan setelah jam 7-an dokternya WA bahwa selesai operasi itu jam 5 dan alhamdulillah
Cibo 10 menit setelah selesai operasi langsung sadar, kondisinya stabil nih kayak gini. Caranya bisa enggak Bilang sama dokternya aku baru bisa jemput sekitar sorean dok, jam 5 jam 6 lah gitu kan, karena perjalanan dari Tangerang ke Cibubur apalagi yang hari kerja itu kan pasti padat banget di jalan kan gitu. Akhirnya kata dokter oh kayak udah nggak apa-apa gitu kan, harus sore kalau emang harus sore gitu kan. Dan terus dokternya bilang bahwa operasinya itu udah pengangkatan benjolannya itu dua-duanya diangkat, paling parah itu di sebelah kanan, dan nama penyakitnya itu adalah stomatitis. Jadi stomatitis itu adalah luka yang ada pada dinding mulut gitu. Jadi di dinding mulut itu dia ada luka, itu dinamakan dengan stomatitis. Itu diakibatkan dari virus, bakteri. Cibonya itu bakterinya itu dapat dari kutunya itu, karena sebelumnya dokternya bilang itu bisa dari kutunya, dan Cibo dapatnya itu dari kutu gitu kan. Dan akhirnya karena itu giginya juga ada beberapa gigi yang diambil sama dokter yang dicabut. Jadi yang sebelah kanan, yang atasnya 3, yang bawahnya 1, harusnya kanan kiri, cuma karena untuk melakukan tindakan operasi itu lama dan dokternya nggak mau juga lama pembiusannya, karena biusnya itu bius total, jadi yang sebelah kiri belum dicabut gitu kan. Jadi yang sebelah kiri itu nanti dicabutnya 1 bulan setelah tindakan operasinya itu gitu. Jadi karena kalau nggak dicabut juga bisa beresiko nanti bisa tumbuh lagi, atau enggak itu adalah salah satu penyebab adanya kerusakan atau luka yang ada dalam dinding mulut itu. Dan terus juga benjolannya itu juga mau dibawa sama dokter ke lab, jadi nanti diuji atau dicek apakah benjolannya itu bahaya atau tidak. Dan kayak yang dibilang dokter Pradana, takutnya itu bisa salah satu penyebab itu adalah penyakit tumor gitu kan. Namun kan kalau dokter bilang ini masih terlalu kecil benjolannya, jadi ini bukan tumor, jadi cuma radang doang gitu. Tapi kita harus menunggu lagi hasil histopatnya di klinik, nanti mau diujikan di lab, jadi kita harus tunggu beberapa minggu lagi, nanti dikabarin gitu katanya. Dan akhirnya besokannya setelah hari Selasanya itu pagi, pihak kliniknya bilang kalau Cibo gak mau makan. Di situ aku aja aduh gimana nih kalau gak mau makan kan. Jadi pihak kliniknya bilang dia dikasih makan, dimakan cuma sedikit doang gitu kan. Jadi sisanya itu harus disuapin gitu, minum gitu kan, walaupun gak mau makan tapi gak mau minum gitu. Maghrib jadi tadi janjiannya sore, jadinya maghrib, jadi kita molor sedikit gitu kan. Dan aku kira kan kita maghrib itu udah jalan udah sepi ya, udah agak sepi. Ternyata yang biasanya dari rumah sampai Lebak Bulus itu cuma 5 menit, ini 1 jam. Mau jemput Cibo dulu teman-teman. Dan kakakku udah di WA-in sama dokternya, sampai di mana nih Mbak Puri, sampai enak sama dokternya. Aku bilang macet banget dok gitu. Terus akhirnya sekitar jam 8:30 aku baru nyampe sana, dan klinik udah tutup, terus juga parkiran juga udah agak sepi, semua yang toko-toko yang di dekat klinik itu udah tutup. Aduh gak enak banget deh disitu, udah sepi, udah gak enak banget sama dokternya. Harusnya dokternya pulang cepat, nungguin kita jadi telat pulang gitu kan. Coba nih kita coba nih, udah nginep 2 malam nih habis dioperasi nih. Cibo anak, kita pulang yuk. Dan begitu sampai sana udah dijelasin sama dokternya sesuai dengan yang dia WA, yang dokternya WA itu, bahwa dokternya bilang kalau dicabut ini terus untuk makan juga harus yang lembek-lembek dulu, takutnya nanti
dia belum kuat gitu kan. Tapi dengan dia dicabut giginya itu nggak bakal ada masalah juga sama makanannya, makan akan seperti biasa gitu kan. Tapi ini karena masih pemulihan, jadi harus makan yang lembek-lembek dulu gitu kan. Jadi sama dokternya dikasih makanan yang khusus buat recovery-nya. Terus juga aku juga bilang kalau biasanya dia makannya yang RC, yang mother and baby cat. Dokter, oh ya udah nggak apa-apa, itu makan itu bagus gitu kan. Kalau bisa itu nanti kalau misalnya dia belum mau makan yang langsung, itu nanti dilembekin dulu, dicairin dulu biar dia bisa makan gitu kan. Oh oke dok. Nah, itu sampai rumah aku udah mikir kan, jadi nanti dia dikandangin aja deh kalau nyampe rumah. Begitu kan dengan dibuka, aku kira dia bakalan lemes segala macem kan, tapi nyatanya dia langsung loncat dari keranjang, langsung dia lari ke atas ke tempat dia tidur. Waduh, kita semua jadi kaget kan. Wah, habis operasi mah ini banget, tenaganya kuat banget kan, tapi masih belum mau makan kan. Aku juga udah situ agak lega yang ngeliat kondisinya Cibo kayak gitu. Ternyata yang di kliniknya dia lemes-lemesan, setelah di rumah nggak lemes gitu kan. Mungkin karena kemarin di stres kali ya di sana, karena jauh dari kita gitu. Akhirnya dia belum mau makan, ya udah belum mau makan. Setelah besok paginya ibuku bilang bahwa Cibu kelaparan, makan tuh dia, dan makannya yang kita kaget. Aku kira dia nggak bakal mau makan makanan yang DF, ternyata dia mau makan yang DF sampai 2 sendok, 2 centong dia makan. Aduh, disitu aku seneng banget ya, alhamdulillah banget. Yang aku kira dia nggak bakal mau makan, yang kata dari klinik itu dia belum makan, ternyata dia malah mau makan gitu kan. Ternyata dia nggak mau makan itu kemarin di klinik, mungkin sebenarnya karena dia stres, karena di sekeliling lingkungannya itu dia nggak kenal, jadi dia agak stres. Dan mungkin salah satu faktornya juga adalah dia masih sakit setelah operasi itu kan. Dan terus direkam tuh sama kakakku, kirim ke dokternya pun juga kaget setelah ngelihat, wah Cibo ternyata masih mau cepet juga ya mau makan langsung DF gitu kan. Saya kira dia nggak mau makan yang DF, dia maunya yang makanan lembek aja gitu kan. Ternyata dia mau makan yang DF gitu kan. Dokternya bilang juga alhamdulillah lah kalau kayak gitu kan. Nanti 1-2 minggu lagi baik lagi ya buat kontrol gitu kan. Dan obatnya juga harus habis biar nanti kita lihat setelah operasinya gimana perkembangannya gitu kan. Setelah 2 minggu lagi kita balik lagi ke klinik untuk check up, untuk kontrol. Dan dokternya lihat jahitannya yang di lubang itu kan, yang di bekas benjolannya itu dijahit sama dokternya biar rapat, biar nanti misalkan dia ada makanan yang dia makan nggak jatuh ke lubangnya itu, karena bahaya juga ya, nanti bisa takutnya nanti jadi penyakit baru gitu kan, atau enggak nanti tumbuh lagi gitu kan. Dan pas dicek alhamdulillah semuanya bagus. Terus hasilnya juga belum keluar, hasil histopatnya itu. Dan dokternya bilang 1 bulan lagi nanti balik buat pencabutan gigi yang sebelah kiri gitu. Dan hari Senin ya, nggak Senin deh, aku kesana itu tanggal 24 Desember untuk kontrol. Dan tanggal 25 atau tanggal 26 itu dokternya WA, hasil histopatnya udah keluar, dikirimin lah kita gitu kan. Jadi dari benjolannya itu hasilnya gimana, apakah penyakit yang serius atau bukan gitu kan. Pas dibaca alhamdulillah bukan penyakit yang yang mengkhawatirkan. Jadi itu cuma radang doang, yang itu yang tadi aku sebutin, stomatitisnya ringan, jadi cuma radang doang. Jadi untuk pemulihannya itu dengan cara terapinya itu adalah dengan cara kita dicek apakah nanti numbuh lagi atau enggak. Kalau misalkan kata dokternya, kalau misalkan numbuh lagi ya bisa disebabkan nanti bisa jadi itu tumor, tapi kalau enggak ya alhamdulillah itu cuma radang aja gitu kan. Jadi penanganannya dengan cara dia dikontrol selama beberapa bulan ke depan
semoga tidak ada kambuh-kambuh lagi gitu kan. Terus juga dijaga juga nanti makannya gimana, terus apa aja yang boleh dimakan gitu kan. Terus harus banyak kumur-kumur juga, harus sering banyak bersihin mulutnya juga gitu, karena takutnya nanti kalau misalkan nggak digituin nanti takut kambuh lagi kata dokter gitu. Makanya itu tadi cerita aku mengenai perjalanan Cibo dan dioperasi, akhirnya dioperasi pengangkatannya, dan ini kita tinggal tunggu untuk operasi kedua. Nggak operasi juga sih, tapi cabut gigi yang kedua yang sebelah kiri gitu. Jadi nanti perkiraan kalau nggak akhir bulan awal bulan gitu kata dokternya. Dan doain ya buat semuanya, semoga Cibonya sehat selalu, segala tindakannya juga akan berjalan dengan lancar gitu. Jadi alhamdulillah ya bisa lancar juga dari perjalanan kita, mulai dari dokter yang di Meruya sampai perjalanan kita sampai si Cibonya dioperasi untuk pengangkatannya dan kontrolnya gitu kan. Dan sebenarnya belum finish juga sih karena belum dicabut sebelah kirinya yang gigi gitu. Oke, semuanya ini tadi adalah cerita aku perjalanan Cibo kelanjutannya, yang kita pergi dari Tangerang ke Cibubur buat nyari klinik hewan doang. Karena banyak juga yang tanya sama keluargaku, teman-teman udah bilang, emang daerah kamu nggak ada gitu kan dokternya gitu, kok jauh banget kan. Aku bilang, oh itu adalah info dari dokter yang ada di Meruya, dan peralatannya juga di sana lengkap, dan dokternya pun sudah pernah menangani hal yang sama gitu. Bahwa di Cibubur itu dokternya sudah pernah menangani, sudah pernah berpengalaman menangani penyakit itu, jadi makanya itu harus dibawa ke sana. Aku sih nggak tahu sih selain di situ ada atau enggak, pokoknya aku cuma dapat saran dari dokter Bandana, cuma harus dirujuk ke sana atau dibawa ke sana, karena di sana itu tempatnya lengkap, mulai itu lengkap banget, ada X-ray, USG, terus bisa scaling juga, terus juga ada penitipan hewan juga kayaknya deh. Terus dokternya juga banyak di sana, jadi bukanya itu setiap hari buka dan dokternya setiap hari ada gitu. Oke deh, sampai sini dulu ya cerita aku mengenai perjalanan Cibo yang dari Tangerang Cibubur. Nanti kelanjutannya lagi setelah dicabut gigi yang sebelah kiri itu gimana, nanti aku bakalan bikin video lagi kelanjutannya, dan siapa tahu nanti aku juga bisa bikin video tentang kucing-kucing aku yang lain. Oke ya, semoga semuanya sehat-sehat selalu dan tetap jaga kesehatan. Dan aku juga, oh ya, ada satu lagi pesan dari dokter Cibo untuk yang pada punya hewan khususnya kucing. Jadi untuk bulan-bulan ini cuaca di Indonesia itu lagi nggak bagus banget ya. Terus pesan dari dokter adalah yang punya beberapa kucingnya dikasih vitamin, karena kemarin pas lagi ke dokter itu banyak banget kucing yang flu, yang sakit flu, jadi pasien bisa dikasih vitamin gitu. Jadi dijaga baik-baik hewan peliharaannya, selalu kasih vitamin supaya jangan sampai kena flu gitu. Karena kalau udah kena flu itu udah bahaya banget ya, apalagi di musim pandemi kayak gini ya, yang manusia aja suruh jaga hati-hati, jaga kesehatan, dan hewan-hewan pun juga disuruh jaga kesehatan dan harus minum vitamin gitu. Aku pun juga menjaga hewan-hewanku yang lain kayak Cibo, Ciming, dan yang lainnya itu aku kasih vitamin juga biar nggak kena flu juga. Karena kalau udah kena flu itu bahaya banget ya, karena aku 2 kali pengalaman kucingku kena flu itu nggak ketolong, karena waktu itu aku juga belum paham banget mengenai flu itu, dan masih awam banget lah gitu. Makanya sebisa mungkin yang punya anabul stok vitamin gitu kan, karena ada beberapa rekomendasi vitamin juga dari dokter untuk dikasih ke
hewan-hewan kesayangannya supaya jangan sampai kena flu, karena kalau udah kena flu dia nggak mau makan itu udah bahaya banget dan harus banget tindakan ke dokter kalau menurut aku. Karena kalau cuma kita kasih doang, karena menurut aku itu kurang maksimal, jadi palingnya harus dibawa ke dokter, harus dinebu, harus dikasih obat yang sesuai dengan petunjuk dokter. Dan satu lagi, jangan pernah kasih obat sembarangan, karena kita nggak akan pernah tahu ya itu hewan kita tuh sakit apa gitu kan. Jangan main dokter-dokteran deh. Aku aja yang anak kesehatan aja nggak berani untuk memberikan obat sembarangan sama kucing-kucingku. Jadi kalau emang udah nggak mau makan, jalan terbaiknya adalah bawa ke dokter gitu kan. Kalau emang yang nggak ada biaya ya bisa minta tolong sama dokter, bisa dikasih keringanan. Banyak kok dokter-dokter hewan yang ngasih keringanan gitu. Dan yang paling utama adalah selalu jaga kesehatan. Bukan cuma kita yang jaga kesehatan, tapi kita juga harus menjaga lingkungan kita sekitar. Oke, ini adalah pesan dari aku, dan semoga kita sehat selalu, anak Bula juga sehat selalu, dan semua yang nonton video ini juga sehat selalu, amin ya Allah. Oke, sampai sini dulu ya videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tetap like, subscribe, share, dan komen kalau misalkan kalian mau komen-komen masalah lain atau bertanya tentang kucing-kucing kalian juga bisa. Siapa tahu aku juga bisa bikin video dan aku punya pengalaman yang sama yang kalian tanya, nanti aku bisa share. Oke, dadah. Terima kasih ya sudah menonton videoku. Jangan lupa like, share, comment, subscribe.